Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah bahwa orang-orang dahulu salafus sufi, ulama sufi pada zaman dahulu mudah meraih karomah, mudah memberdayakan mata batin untuk memandang kenikmatan dengan keajaiban-keajaiban yang membuat manusia terpesona atas pemberian nikmat dari Allah. Yang mana orang-orang kebanyakan orang-orang awam atau orang-orang manusia umum tidak mampu melakukan itu. Hal tersebut karena mereka para sufi memiliki ilmu. Dengan ilmunya mereka melakukan riadoh, latihan-latihan dalam beribadah. Sehingga jarak antara dirinya dengan Allah sangat dekat sekali. Jika tegak berdiri sholat, maka hatinya seolah-olah berdialog langsung dengan Tuhannya. Setiap keinginannya yang baik, hampir semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai puncak ma'rifat dan menjadikan mata batin ini berfungsi dengan baik dalam memandang segala yang tidak terlihat oleh mata lahir, maka tahapan awal yang harus ditempuh adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Dalam bulan ini ada perkataan inabah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya setiap saat, detik, menit, jam, ataupun hari, ataupun bulan, manusia berbuat dosa, baik kecil maupun besar, baik disadari atau tidak. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menempel pada mata hati. Apabila dibiarkan akan menjadi kerap dan hati sama sekali tertutup. Sehingga hati itu tertutup daripada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka hati akan berkarat. Hati akan susah untuk namanya dibersihkan. Maka mata hati menjadi gelap. Pikiran-pikiran kotor dan jahat memenuhi setiap saat langkah-langkahnya, setiap tindak tanduknya, sehingga manusia itu disesatkan oleh Allah. Maka Abah mengatakan lebih sesat daripada bidana ternak. Maka sabda baginda Nabi dari Al-Hakim Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu wa ija ahabballahu abdan lam yadurrahu zanbu. Seseorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ini mengatakan seperti ini karena Abah bilang jangan mengingat-ingat dosa. Karena apa? Seseorang yang setiap harinya berzikir kepada Allah, setiap harinya beristighfar kepada Allah, mereka itu bertaubat kepada Allah. Untuk apa? Diampuni segala kesalahan dan dosanya. Maka orang itu tidak mempunyai dosa. Maka Abah mengatakan jangan mengingat-ingat dosa. Tapi ini perlu kita sampaikan supaya apa? Ikhwan waspada akan setiap tindak tanduk perbuatannya dan terusannya. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya. Karena apa? Setiap manusia yang selalu dipantau, selalu dilihat oleh Allah,
Allah akan singkirkan dia. Allah akan berikan jalan kepada dia untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat namanya kesalahan. Karena apa? Mereka dibimbing oleh Allah melalui orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Kita diberikan perangkat oleh guru kita bagaimana cara bertaubat. Bagaimana kita mensucikan diri kita semua. Dengan satu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang agung, kalimat yang azam. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan disampaikan ke dalam dasar hati kita. Satu namanya yang tidak boleh terlepas. Tidak melirik selain nama Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita semua. Ketika ayat ini dibaca oleh Rasulullah, surat Al-Baqarah ayat 222, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa tanda taubat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Menyesal." Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seseorang pemuda yang bertaubat." Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 222, orang-orang yang suci yang dimaksudkan adalah hamba Allah yang telah bertaubat, menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, kembali senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Maka inilah yang dimaksud sebagai orang-orang yang suci. Orang-orang yang kembali tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terkesan gampang secara lisan ini berbicara, tapi ternyata sulit untuk melakukan semua itu. Karena apa? Masih banyak pertentangan di dalam diri kita. Diri kita saja belum bisa kita akurkan antara pandangan kita, ucapan kita, dan hati kita bertolak belakang. Apalagi dari unsur yang luar. Adanya bisikan-bisikan baik dari istri, dari suami, dari anak yang kebutuhannya untuk di dunia ini. Kadang-kadang menenggelamkan diri kita, pikiran kita, rasa was-was kita untuk melakukan sesuatu. Apakah benar ini menurut Allah? Apakah tidak benar menurut manusia? Maka itu menjadi was-was. Maka kita diberikan kalimat yang satu untuk apa? Kita kuat. Jangan sampai terkena dengan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan dalam diri manusia, yaitu siapa? Golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah yang membisikkan dalam dada kita. Siapa setan itu? Yaitu golongan jin dan manusia. Manusia bisa dikatakan setan kalau untuk menjerumuskan dirinya kepada yang bukan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan namanya setan ada termasuk jin dan manusia. Maka bagaimana kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang tidak termasuk dalam surat An-Nas tersebut? Seorang ulama salaf berkata, taubat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki menempuh jalan sufi. Dan merupakan makom pertama bagi sufi pemula. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba berarti kembali. Maka taubat maknanya juga kembali. Artinya kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Atau bahasanya bagaimana taubat itu sesungguhnya melakukan sesuatu yang tujuannya untuk hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti taubat yang lain dikatakan
menurut ulama sufi ialah penyesalan diri terhadap segala sesuatu perilaku jahat yang telah dilakukannya. Maka Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan taubat ialah kembalinya seseorang hamba kepada Allah, menjauhkan diri dari jalan yang dibenci dan sesat, dan tidak berhasil kecuali atas hidayah Allah menuju jalan yang lurus. Sedangkan menurut Al-Kalabaji, taubat itu menjadi 3 kategori. Pertama, meninggalkan segala kemaksiatan dan berbuat baik secara kontinu atau terus-menerus. Yang kedua, keluar dari kejahatan dan memasukkan kebaikan karena takut murka Allah. Dan yang ketiga, secara kontinu bertobat walaupun tidak berbuat dosa. Ini menarik. Syekh Al-Kalabazi, taubat itu mempunyai 3 kategori. Pertama, meninggalkan segala kemaksiatan dan berbuat baik secara terus-menerus. Kadangkala terselip dalam pikiran kita untuk berbuat yang tidak baik. Hati mengkonter itu jangan. Karena itu tidak baik menurut pandangan syariat. Itu tidak baik menurut pandangan Allah. Maka kadang-kadang ini bertabrakan. Banyaknya hal-hal kolusi, korupsi, nepotisme. Karena apa? Karena kenikmatan di dunia itu dianggap itu tidak fana. Itu kekal. Sehingga apa? Mereka berbuat kemaksiatan lebih yang penting untuk kesenangan dirinya dan keluarganya saja. Maka seseorang yang bertaubat yaitu meninggalkan kemaksiatan, berbuat baik secara terus-menerus, tidak ada jedanya. Maka bila kita ada kebaikan dalam diri kita, apapun yang terlihat, kita lakukan saja, tidak usah kita pikir kanan kiri. Itu baik menurut pandangan syariat. Itu baik menurut pandangan Allah. Itu baik kata guru kita. Sudah kita lakukan, jangan kita pikirkan. Terserah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan orang-orang berkata, yang terpenting bagaimana kita melihat, memproyeksikan sesuatu itu dengan hal yang benar. Dan oleh Syekh Al-Kalabaji dikatakan yang ketiga ini luar biasa. Secara kontinu bertaubat walaupun tidak berbuat dosa. Ini yang kita lakukan. Walaupun jangan mengingat-ingat dosa kata apa. Tapi kita lakukannya ya ingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Ini adalah suatu obat yang luar biasa untuk seseorang yang akan kembali kepada Allah. Dengan apa? Dia tidak mengingat dosa-dosa. Dia tahu dia tidak punya dosa. Tapi sering namanya bersama-sama dengan Allah. Dengan keadaan apapun, dimanapun. Siapapun yang tidak bisa mengendalikannya. Kecuali hanya Allah. Karena apa? Asyik masyuk kepada apa yang diberikan Allah yang sudah ditempatkan dalam kolbu-kolbu manusia yang sudah sejatinya adalah menjadi ketentuan Allah untuk bisa mengingatnya kapanpun, dimanapun mereka berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita melakukan sesuatu, timbul pasti penyesalan. Tapi penyesalan merupakan kesedihan. Rasa sakit dalam hati, kerisauan, dan rasa cemas. Hal itu dirasakan ketika seseorang menarik kembali ingatannya kepada masa lalu. Maka sahabat, jangan mengingat masa lalu. Jalankan yang kita sedang jalankan. Ikuti, ikuti guru kita untuk jalan pada jalan yang lurus. Karena apa? Kalau kita flashback ke masa lalu, akan timbul kekesalan, akan timbul kerisauan, atau akan timbul kegamangan dalam diri kita. Apakah kita bisa mampu menapaki kehidupan yang berikutnya? Maka tanda-tanda orang yang menyesal ialah suka merenung, suka berpikir, menjendiri, menangis hingga mengeluarkan air mata. Itu penyesalan secara manusiawi. Karena apa? Kalau sesuatu yang sudah dijalankan, timbul sesuatu konflik yang berlebihan dalam diri,
sehingga tidak menimbulkan kebaikan, maka renungan itu menjadi renungan yang kadang-kadang kalau kita tidak punya guru akan beralih kepada keputusasaan dan merasa diri ini tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Maka dosa apapun yang kita lakukan ibarat racun yang berada di dalam madu. Bagi orang yang tidak mengetahui bahwa di dalam madu ada dua racun. Ada racun maksudnya. Karena di dalam kemanisan itu ada racun. Kadang-kadang orang merasa bahagia untuk dirinya, tapi tidak merasa bahagia untuk orang lain. Yang penting untuk dirinya saja. Maka dalam kenikmatan, dalam kemanisan, madu itu ada racun. Maka Abah mengatakan, kalau Ikhwan Jakarta, kalau bawa tiap bulannya, bawa madu palsu, kan gitu. Kalau madu asli, oh, Masya Allah, akan namanya ada piring berterbangan, ada namanya gelas berterbangan. Maka Alhamdulillah, terima kasih atas madu palsunya. Kan gitu. Ketika kita meminum madu, tapi kenikmatan itu tidak akan berlangsung lama. Yang munculan berikutnya adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah memang menyenangkan, namun tidak berlangsung lama. Yang tersisa dari perbuatan jahat itu adalah penderitaan jiwa. Derita jiwa yang terus-menerus itu tidak akan bisa berakhir jika tidak disembuhkan dengan taubat. Oleh karena itu, hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, duduk-duduklah berorang halus hati. Maka kita berkumpul dengan majelis zikir, majelis Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asriyah Sinarasa PPKN. Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Supaya apa? Kita merasakan bahwasannya indahnya bersama orang-orang yang halus hatinya, jernih pikirannya, bening hatinya dan kalbunya untuk senantiasa dimanapun, kapanpun ingin bersama dengan Allah. Maka menurut Syekh Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali bin Muhammad bahwa syarat penyesalan yang sempurna adalah mengembalikan pikiran kepada masa lampau, yaitu ketika hari pertama ia balik dewasa dengan umur atau dengan mimpi. Hendaknya seseorang meneliti apa yang telah dilakukannya semenjak awal balik, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari tarikan nafas ke tarikan nafas, kemudian menengok apakah perjalanannya selama ini telah diisi oleh ibadah wajib ataukah ibadah wajib ditinggalkan, berapa banyak kewajiban pada Allah ditinggalkan, berapa banyak pula dosa kejahatan yang dilakukannya. Maka orang yang bermaksiat wajib memeriksa atau meneliti diri mulai dari permulaan balik terhadap pendengaran, penglihatan, lisannya, perutnya, tangan, kaki, kemaluan, dan anggota tubuh lainnya. Kemudian menengok pada semua harinya dan jamnya, lalu merinci kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan mulai dari yang besar hingga dosa yang kecil. Maka di sini kita bisa bermuhasabah diri yang membuat kita langkah demi langkah, step by step, kita berjalan mengikuti guru agung kita dengan kejernihan pikiran kita, kebeningan hati kita. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang kita gapai kecuali ilahi anta maksudi warabaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.